Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama-tama saya hormati Ibu Gusti Ayu Arwati selaku dosen pengampu mata kuliah korosi, dan juga rekan-rekan semua yang menyaksikan presentasi dari saya kali ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdia Rizky Ramadan, nomor induk 413 2012 0095, mahasiswa reguler 2 Universitas Mercubuana Jakarta, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjabarkan, presentasikan suatu jurnal mengenai electrochemical corrosion behavior of an iodopsic oxide thin film coated on low carbon steel substrate in 3.5% natrium chloride solution dari Duo Zhang, Mingming Wang, Nanjian, Yan Liu, Heonan Yu, dan Haobo Zhang dari School of Mechanical Engineering North China University of Science and Technology Tangshan, China, yang dibuat tahun 2020. Pertama-tama kita ke pendahuluan mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu karena kasus pertama adalah korosi baja merupakan salah satu masalah yang menyebabkan kerusakan parah pada struktur baja dan paduannya. Hal ini dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi seperti penggantian, kerugian produk, perbaikan, pencemaran lingkungan, dan juga keselamatan bagi yang disebabkan oleh korosi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lanjut untuk meningkatkan kinerja dari suatu struktur baja. Baja karbon rendah adalah banyak digunakan pada struktur industri metalurgi, sehingga hal tersebut yang dijadikan dasar untuk melakukan penelitian ini. Salah satu metode yang dilakukan untuk melindungi baja karbon rendah tersebut dari korosi yang keras adalah pelapisan dengan film tipis oksida keramik seperti silika, titania, alumina, dan juga zinc oxide yang dilapisi untuk memodifikasi sifat dari permukaannya sehingga lebih memberikan ketahanan dari korosi untuk baja pada di industri. Untuk kenapa dipilih elektrochemical, adalah untuk melapisan bahan kimia pada suatu bahan bisa dilakukan melakukan dengan metode elektrokimia, yaitu dengan membuat larutan sol gel terutama. Ini dia bahan yang diperlukan adalah larutan sol gel mempersiapkan yang dilakukan pada suhu rendah. Untuk sol gel ini proses perutamanya adalah inisiasi dalam proses hidrolisis atau kondensasi bahan yang akan melapis. Di sini yang jadi bahan adalah zinc dan juga zinc asetat dan nikel asetat. Itu dia ditempelkan atau dilapis kepada baja karbon rendah atau LCS, low carbon steel. Untuk melihat dari hasil dan metodenya yang dilakukan adalah, pertama, untuk zinc asetat sebagai prekursor di sini dilarutkan 20 etanol sebagai pelarut untuk mendapatkan pelapisan yang ZNO untuk yang tidak didoping. Kemudian nikel asetat 0,2 mol dilarutkan kepada metil solosif di bawah aliran nitrogen.
kemudian larutan tersebut dicampurkan atau dilarutkan kepada baja karbon redah, yaitu tipe IC 1018, ukurannya 10 kali 10 milimeter persegi, dipoles dengan silikon karbid, kertas silikon karbida yang sehingga dilapis semua, kemudian dicuci selama 20 menit. Metode deep coating ini dilakukan secara metode deep coating atau direndam sehingga kemudian dipanaskan pada suhu 300 derajat selama 10 menit untuk menguapkan larut, yaitu tadi etanol dan metil solusif. Sampel kemudian dipanaskan 1 jam pada suhu 450 derajat, mengaktifkan konversi oksida dan menghilangkan kontaminasi dari organik. Untuk analisa hasil elektrokimia tersebut diambil sampel dengan teknik spektroskopi impedansi elektrokimia atau EIS. Nah, ini adalah hasil pengujiannya pada A menggunakan FSM Field Emission Scanning Electron Microscope, menggunakan adalah sinar X. Karakteristik selanjutnya akan deteksi oleh detektor alat tersebut sehingga diketahui unsur kimianya, unsur kimia dari alat tersebut. Untuk gambar B yaitu AFM image atau atomic force microscopy, adalah penggunaan dari hal-hal yang atom berukuran kecil sehingga terlihat partikel-partikelnya. Untuk gambar C adalah EDX analysis untuk mengetahui komposisi kimia dari suatu material. Dan kemudian untuk D di sini ada XRD dan in situ films yang motifnya kita bisa lihat di situ. Untuk intensitasnya dari yang didoping oleh nikel didoping oleh ZNO dan juga tidak diberikan zinc oxide. Situ kita bisa melihat untuk intensitasnya lebih tinggi yang didoping oleh nikel yang didoping oleh zinc oksida. Nah, ini kimia yang dilakukan elektrokimia. Di sini ada RS. Ini RS adalah resistensi larutan, QDL adalah elemen fase konstan, dan RCT adalah tahanan transfer muatan. Dalam rangkaian tersebut, elemen fase konstan digunakan untuk kapasitas lapisan ganda karena sifat respon yang tidak ideal. Hal ini disebabkan oleh bahan pelapis yang menghasilkan kekasaran dan homogenitas itu sendiri. Kemudian untuk melakukan sistem elektrokimia adalah pembuatan rangkaian yang ekivalen sehingga ada tukar menukar partikel sehingga dapat menempel pada material yang dalam kasus ini adalah LCA. Untuk pada tabel yang ditampilkan RCT sampel, LCS atau ZNO LCS semuanya masing-masing adalah 48, 406 dan 642 cm persegi. QDL yang ditampilkan adalah 0,34, 0,17 dan 0,12. Yang didoping Ni memiliki QDL terendah dan RCT tertinggi yang menunjukkan berkurangnya akses elektrolit substrat kepada LCS karena struktur bahan pelapis yang kompak. Kemudian nilai RCT yang tertinggi dari substrat LCS dilapisi dengan natrium zinc oxide menunjukkan fitur penghalang terbaik dan menunjukkan peningkatan kemampuan ketahanan korosi. Selanjutnya mengurangi QDL dengan meningkatkan ketebalan lapisan, meningkatkan ketahanan dari korosi tersebut. Nah, ini untuk ini quiz EIS, hasil dari EIS mengevaluasi korosi film tipis ZNO yang didoping dengan nikel dan juga NaCl 3,5%. Untuk kita bisa dilihat dari
yang tidak dilapis ada yang warna merah itu kecil. Ini dan juga yang dilapis zinc oxide saja masih di angka 400 ohm, dan juga tadi 406 ya untuk yang di doping oleh nikel lebih besar di angka 600-an, 600 lebih. Jadi bisa dilihat di sini lebih tahan terhadap korosi untuk ketahanan transfer muatannya, sehingga nantinya akan lebih aman, akan lebih awet terhadap korosi. Dari elektrokimia di sini dari lapisan, tebal lapisan kita bisa lihat dari 185 nanometer hingga 648 nanometer. Density-nya lebih semakin besar semakin tebal, dan korosinya semakin besar juga, tetapi dengan lapisan yang lebih tebal akan semakin bisa lebih lama untuk melapisi atau melindungi baja dari korosi tersebut. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir dari penelitian ini, film tipis dari NZO yang dilapisi pada substrat LCS dibuat dengan metode deep coating atau dan sol gel untuk penyelidikan potensi korosi LCA, menunjukkan dispersi nihil yang baik pada matriks zinc oxide. Ketahanan korosi yang tinggi dari substrat LCS yang diperoleh dengan pelapisan NZO dapat dikaitkan dengan nilai kekerasan permukaan yang tinggi dan juga kekompakan film yang tinggi. Doping dari ZNO dan nikel ini meningkatkan luas permukaan dan menyebabkan perlindungan pada morfologi zinc NO. Untuk hasil ACE menunjukkan bahwa substrat zinc NO atau LCS tadi doping memiliki CDL terendah dan RCT tertinggi, memperkenalkan atau properti penghalang yang sangat baik dari film tipis. Dan sampel dengan ketebalan 454 nm memiliki kerapatan arus korosi yang lebih rendah dan potensi korosi yang lebih tinggi daripada sampel lainnya, yang menunjukkan kinerja ketahanan korosi yang lebih baik. Hasil polarisasi menunjukkan bahwa ketahanan korosi LCS yang dilapisi tidak hanya berhubungan dengan komposisi, tetapi ketebalan juga mempengaruhi dari ketahanan terhadap korosi tersebut. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai jurnal kali ini. Untuk perhatiannya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.